Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Nah, sebelumnya itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani Sinaga dengan NPM Akhir 150. Teman saya Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM Akhir 147. Teman saya Firlianda Arvistia dengan NPM Akhir 190. Dan teman saya Tinaya Gabriela dengan NPM Akhir 233. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prinsip pengungkapan penuh. Nah, prinsip pengungkapan penuh panggilan untuk pelaporan keuangan, fakta keuangan apapun yang cukup signifikan untuk memengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Nah, di sini ada keuangan bencana di Mahindra Satyam atau IND dan masyarakat umum atau FRA, sorot kesulitan menerapkan prinsip pengungkapan penuh. Nah, yang pertama, peningkatan persyaratan pelaporan. Alasannya ada 3. Yang pertama, kompleksitas dari bisnis lingkungan. Yang kedua, kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Yang ketiga, akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengungkapan diferensial. Ada 5, yaitu yang pertama, topik tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Yang kedua, izinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, banyak prinsip pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban pendapatan, dan pengeluaran disederhanakan. Yang keempat, secara signifikan lebih sedikit pengungkapan diperlukan. Yang kelima, revisi ke IFRS untuk UKM akan terbatas pada setiap 3 tahun sekali. Selanjutnya itu, kita akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah sarana untuk memperkuat atau memperjelaskan hal-hal yang disajikan dalam bagian utama pernyataan. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diterapkan, yaitu ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Nah, selain itu, perusahaan harus yang pertama, identifikasi mempertimbangkan yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Nah, di sini kita juga melihat ada catatan umum, yaitu yang pertama inventaris, perumahan tanaman dan peralatan, klaim kreditur, klaim pemegang saham, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak tangguhan, pensiun dan sewa, dan juga yang terakhir perubahan prinsip akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pengungkapan. Yang pertama yaitu pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Di sini kita melihat ada transaksi pihak terkait, yaitu sifat hubungan, jumlah transaksi dan saldo terutang, penyisihan untuk piutang ragu-ragu, terus yang terakhir itu beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang tak tertagih atau diragukan dari pihak berelasi. Nah, masalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa setelah periode pelaporan acara selanjutnya. Di mana yang pertama sendiri ada peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua ada juga peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi itu tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada pelaporan untuk perusahaan diversifikasi. Investor dan investasi sendiri itu diinginkan analisis laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada segmen individu yang menyusun angka pendapatan total. Nah, selanjutnya ada juga tujuan pelaporan informasi tersegmentasi untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana ia beroperasi. Nah, untuk memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna untuk yang pertama itu lebih memahami kinerja perusahaan, yang kedua lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan, kemudian yang ketiga terakhir dapat membuat penilaian yang lebih terinformasi tentang perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya sebuah segmen operasi sendiri adalah komponen dari suatu perusahaan di mana yang terlibat dalam entitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya, dan juga yang menghasilkan operasi dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional kepala perusahaan dan di mana informasi keuangan diskret tersedia. Nah, kemudian sebuah segmen operasi ini dianggap signifikan oleh karena itu segmen dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari beberapa kumulatif ambang batas.
Yang pertama itu sendiri, dia pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua perusahaan segmen operasi. Kemudian yang kedua, jumlah absolutnya untung atau rugi adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dalam jumlah absolut, dimana yang pertama itu sendiri gabungan laba rugi dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, gabungan kerugian dan semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Kemudian untuk yang ketiga sendiri, asetnya itu dapat diidentifikasi sebesar 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Nah, kemudian untuk menerapkan tes tadi itu perusahaan harus mengembangkan dua cara atau faktor tambahan. Itu yang pertama, data segmen harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan secara khusus. Hasil tersegmentasi harus sama dengan atau melebihi 75% dari penjualan gabungan ke pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Yang kedua, dalam IASB sendiri memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang masuk akal untuk jumlah segmen yang harus diungkap perusahaan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan masalah pengungkapan. Jadi di sini yang pertama ada prinsip pengukuran. Di prinsip akuntansi yang digunakan untuk pengungkapan segmen itu tidak harus sama dengan yang digunakan dalam laporan konsolidasi. Lalu dalam IASB itu tidak mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama, biaya umum, atau seluruh perusahaan hanya untuk tujuan pelaporan eksternal. Nah, biaya umum ini adalah biaya yang digunakan untuk beberapa segmen sehingga sulit dibagi secara objektif karena sifatnya yang saling terkait. Lalu yang B, ada informasi tersegmentasi yang dilaporkan. Jadi IASB itu mengharuskan perusahaan untuk melaporkan beberapa informasi berikut. Yang pertama yaitu ada informasi umum tentang segmen operasi, yang kedua adalah laba rugi segmen dan informasi terkait, yang ketiga ada aset dan liabilitas segmen, yang keempat ada rekonsiliasi laporan keuangan, yang kelima ada informasi tentang produk, layanan, dan wilayah geografis, dan yang keenam ada data pelanggan utama. Lalu yang selanjutnya ada beberapa masalah unik dalam pelaporan interim. Yang pertama adalah penghasilan pajak. Jadi penyesuaian pengakuan penghasilan pajak itu dilakukan berdasarkan periode interim dengan memastikan bahwa perhitungan pajak konsisten dengan prinsip yang digunakan dalam laporan tahunan. Lalu yang kedua yaitu musiman. Jadi periode interim ini mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi musiman seperti peningkatan atau penurunan pendapatan dan biaya yang dapat memberikan gambaran sementara yang berbeda dibandingkan dengan hasil tahunan. Baik, lalu berikutnya ada laporan sementara. Jadi laporan sementara ini berlaku untuk periode pelaporan yang kurang dari 1 tahun. Lalu laporan ini juga menggunakan pendekatan diskrit di mana setiap periode itu dianggap sebagai periode akuntansi yang terpisah. Lalu prinsip penangguhan dan akrual itu mengikuti prinsip yang digunakan dalam laporan tahunan. Lalu dalam laporan sementara ini transaksi dicatat sesuai periode terjadinya tanpa perubahan cara pengakuan biaya. Berikutnya ada laporan auditor dan manajemen. Jadi di sini ada beberapa pendapat auditor. Yang pertama yaitu pendapat tidak dimodifikasi. Jadi auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian dan sesuai dengan IFRS. Lalu untuk pendapat lainnya, itu yang pertama ada pendapat qualified atau berkualitas. Jadi auditor itu menemukan pengecualian atau kesalahan tertentu yang signifikan, namun tidak terlalu memengaruhi keseluruhan kewajaran laporan keuangan. Dan yang kedua ini ada pendapat adverse atau merugikan. Ini auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang wajar karena adanya penyimpangan material yang signifikan dari IFRS. Dan yang terakhir, itu ada pendapat disclaimer atau penafian. Jadi auditor tidak dapat memberikan opini karena adanya batasan signifikan dalam ruang lingkup audit, seperti contohnya kurangnya data atau juga informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Selanjutnya ada laporan auditor.
Pendapat yang memenuhi syarat mengandung pengecualian terhadap pendapat baku. Keadaan biasa mungkin termasuk yang pertama, batasan ruang lingkup, lalu yang kedua, laporan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi karena kurangnya kesesuaian dengan diterima prinsip dan standar akuntansi serta pengungkapan yang tidak memadai. Merugikan pendapat diperlukan dalam setiap laporan di mana pengecualian sangat material, sehingga menurut pertimbangan auditor independen, opini wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan. Selanjutnya ada laporan manajemen. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup 3 tinjauan. Yang pertama, faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan. Lalu yang kedua, sumber pendanaan perusahaan dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang ditargetkan. Lalu yang ketiga, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS atau tidak. Selanjutnya ada masalah pelaporan saat ini. Di sini ada 3 masalah pelaporan. Yang pertama yaitu pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan. Perkiraan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan yang diharapkan, hasil operasi, dan arus kas. Sedangkan keuangan proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan lebih dari asumsi hipotesis, posisi keuangan yang diharapkan entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan seluruh aturan pelabuhan aman. Lalu masalah yang kedua yaitu pelaporan keuangan internet. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Izinkan pengguna memanfaatkan alat seperti penelusuran mesin dan hyperlink. Hal tersebut dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan mengizinkan perusahaan untuk melaporkan pemilahan yang diperluas data dan data yang digunakan lebih akurat. Lalu masalah yang ketiga yaitu pelaporan keuangan palsu. Perilaku yang disengaja atau sembrono baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Selanjutnya ada penyebab kecurangan pelaporan keuangan. Di sini ada 8 penyebab kecurangan. Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk memperoleh yang lebih tinggi membagikan harga. Lalu yang kedua adanya keinginan untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman. Yang ketiga adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis kompensasi tambahan atau promosi. Dan yang keempat, tidak ada dewan direksi atau komite audit. Yang kelima, lemah atau tidaknya pengendalian akuntansi internal, lalu transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Yang ketujuh, estimasi akuntansi yang membutuhkan pertimbangan signifikan, dan yang terakhir, staf audit internal yang tidak efektif.